Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma nas'aluka al-jannata sahlan wa tata'amuna ila syita sahlan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna amalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani fiddin, a'azanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat, sehingga dengan semua nikmat yang kita rasakan, kita kembali lagi diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan nikmat-nikmat tersebut di dalam diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan dalam diri kita untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, juga para pengikut beliau yang setia di atas tuntunan dan ajaran beliau hingga yaumil qiyamah. Dan kita berdoa dan kita terus berupaya agar kita semua menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kita di dalam pembahasan Kasyfu Asy-Syubhat, ya, bagaimana kita mengungkap syubhat-syubhat dari orang-orang, dari para penyembah berhala, dari para pelaku syirik, baik di zaman dahulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di zaman kita saat ini. Dan kita sudah masuk pada syubhat, bantahan-bantahan syubhat secara mufassal atau secara terperinci. Kita sudah menjelaskan 3 syubhat pertama. Yang pertama yaitu adalah bahwa mereka mengatakan bahwa kita berbuat syirik, ataupun yang kalian katakan berbuat syirik, tidaklah kami itu meminta atau memberikan sifat rububiyah kepada mereka, kepada yang dijadikan sesembahan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, namun hanya menjadikan wasait ataupun wasilah, ya, perantara saja. Dan ini telah kita bantah, ya, sebagaimana orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga menjadikan sesembahan selain Allah itu, berhala-berhala tersebut, sebagai syafaat, ya, pemberi syafaat, sebagai perantara saja. Kemudian syubhat yang kedua yang mereka lontarkan adalah bahwasanya ayat-ayat yang menerangkan tentang larangan menyekutukan Allah itu hanya pada berhala-berhala, bukan kepada manusia atau kepada orang-orang soleh, kepada para nabi. Dan ini pun dibantah karena orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun bukan hanya menyembah berhala, tapi mereka juga menyembah, ya, manusia ataupun wali-wali ataupun orang-orang yang mereka kultuskan. Juga diantaranya adalah orang-orang yang menyembah Isa, ya, manusia. Kemudian juga orang-orang yang menyembah malaikat, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syubhat mereka yang ketiga yang kita sudah jelaskan, bahwasannya sesungguhnya, ya, yang kami harapkan adalah syafaat Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharapkan dari mereka kemanfaatan ataupun kemudaratan. Ya, maka jawabannya adalah bahwasanya syafaat tidak dapat diberikan kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama atas izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah bahwa syafaat, ya, tersebut diberikan kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada syubhat yang keempat.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa bi'ilmi fid dharain. Fa in qala ana la a'budu illa Allah wa hadha al-iltija'u ila as-salihin wa du'a'uhum laysa bi'ibadah. Jika mereka kemudian memiliki syubhat berikutnya, mereka berkata, ana la a'budu illallah, aku tidak atau saya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa hadzal iltija'u ila shalihin wa du'a'uhum laisa bi'ibadah. Dan mereka katakan bahwasanya penyandaran diri mereka kepada orang-orang soleh, ya, dan doa-doa yang mereka panjatkan kepada orang soleh itu laisa bi'ibadah, bukanlah sebuah ibadah. Ini syubhat mereka. Mereka mengatakan bahwasanya, ya, kami itu bukan menyembah kepada selain Allah, ya, kami hanya bersandar, kami hanya iltija, kami hanya doa kepada orang-orang saleh tersebut, sehingga kami tidak dikatakan menyembah selain Allah. Ya, kira-kira bagaimana bantahannya? Ya, maaf sekalian. Ya, al-muallif rahimahullah mengatakan faqul lahu, katakan yang pertama, anta tuqirru anna Allah farada 'alaika ikhlasa al-ibadah lillah. Engkau itu telah mengakui bahwasanya tadi mengatakan saya bukan beribadah kepada selain Allah. Otomatis engkau itu atau kalian itu mengakui bahwasanya ibadah itu hanya untuk siapa? Allah. Makanya tadi dia menyangkal, kami itu bukan menyembah kepada selain Allah. Otomatis maknanya adalah kalian mengetahui bahwasanya, ya, ibadah itu hanya untuk Allah. Wa huwa haqquhu 'alaik, dan itu adalah hanya hak Allah. Ya, wa fa idza qala na'am, kalau kemudian mereka berkata iya, betul, faqul, maka katakan kembali, bayyin li hadzal ladzi farada 'alaika, jelaskan ibadah, ya, jelaskan apa itu ibadah. Wa huwa ikhlasul ibadatu lillahi wahdahu, ya, ibadah itu hanya boleh diberikan kepada Allah saja. Wa haqquhu 'alaik, dan itu adalah hak Allah atasmu. Fa in kana la ya'riful ibadah wal anwa'aha fabayyinha lahu. Ya, kalau seandainya mereka tidak mampu menjawab, menjelaskan apa itu ibadah ataupun juga macam-macamnya, maka jelaskanlah baginya kepadanya, ya, dengan perkataanmu. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, berdoalah kepada Rabb kalian tadarru'a wa khufyah, dalam keadaan merendahkan diri dengan suara yang lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Fa idza a'lamtahu bihadza, ya, jadi ketika mereka mengakui bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah, ya, kemudian kita tanya, ya, kalau kalian sudah mengakui, ya, sepakat bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah, coba jelaskan apa itu ibadah. Karena tidak mungkin seseorang yang mengetahui kewajiban tapi tidak mengetahui kewajiban tersebut. Ya, ibadah kepada Allah itu apa hukumnya? Hadirin sekalian, wajib. Ibadah ditujukan kepada Allah adalah sebuah kewajiban. Maka tidak mungkin seorang yang melakukan kewajiban dan dia tidak mengetahui definisi, ya, daripada kewajiban tersebut. Maka ditanyakan, oke, jelaskan apa itu ibadah. Maka mereka tidak paham. Mereka mengatakan kami itu bukan beribadah kepada selain Allah, kami itu hanya berdoa kepada orang soleh, hanya beriltija kepada mereka. Ya, lalu kita katakan, oh berarti kalian telah menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah. Nah, sekarang jelaskan apa itu ibadah. Ya, kalau kalian mengakui bahwa ibadah itu hanya kepada Allah, sekarang coba jelaskan ibadah. Maka mereka sebetulnya tidak paham. Ya, kenapa demikian? Karena al-iltija, ad-du'a, iltija itu artinya himayatu, ya, meminta himayah, talabul himayah, ya, min amrin makhufin, meminta perlindungan dari sesuatu yang ditakuti. Itu namanya iltija. Kalau bahasa Indonesianya, iltija itu bersandar diri. Tapi maksudnya bersandar di sini adalah meminta perlindungan dari segala yang bermudarat atau menyakiti dia atau memberikan mudarat kepada dia.
Ya, makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita akan tidur malam, ya. Apa doanya? Bismika Allahumma amut wa ahya, itu doa mau tidurnya. Tapi ada doa yang lain yang ada kandungan iltija'nya di sini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Nanti dihafalkan ini, ya. Allahumma inni aslamtu ilaika, ya Allah aku telah menyerahkan diriku kepada Engkau, ya. Wajjahtu wajhi ilaik, dan aku palingkan wajahku hanya kepada Engkau, ya. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan semua urusan perkara kehidupanku kepada Engkau. Wa alja'tu dhahri ilaik, ya, dan aku sandarkan punggungku hanya kepada Engkau. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat minta pertolongan, ya, dari azabmu, dari hukuman-hukummu, dari ujian-ujianmu, kecuali dari Engkau. Amantu bi kitabika alladzi arsalt, aku telah beriman kepada nabi yang Engkau telah utus, ya. Amantu bi kitabika alladzi anzalta, aku telah beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan. Wa nabiyyika alladzi arsalt, dan juga nabi yang telah Engkau utus. Nah, kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa ini, ya, maka dia kalau malam hari itu dia meninggal, maka meninggal dalam keadaan fitrah. Ya, kalau dia pagi bangun harinya, maka di pagi harinya dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Taib. Nah, dalam doa ini ada lafaz wa alja'tu dhahri ilaika. Aku bersandar atau menyandarkan punggungku hanya kepada Engkau. Berarti al-iltija itu ibadah, bukan? Iltija, bersandar kepada Allah, itu ibadah, bukan? Ibadah. Maka ketika mereka memisahkan, ya kita hanya bersandar saja kepada orang soleh, bersandar saja kepada orang-orang yang, ya, memiliki keistimewaan, ahli ibadah, ya, ahli ilmu, orang-orang soleh, ya. Nah, pada hakikatnya berarti mereka memberikan ibadah kepada orang soleh, ya. Karena al-iltija, bersandar kepada selain Allah pada sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya kepada Allah, itu sebuah kesyirikan. Ya, bersandar, karena sebagian besar orang-orang yang datang kepada orang-orang soleh ini, atau yang mereka anggap sebagai orang-orang yang memiliki karomah, ya, apa yang mereka minta, Pak? Apa yang mereka minta? Perlindungan, bersandar, minta keberkahan, bahkan minta disembuhkan, minta keturunan, minta apa lagi? Minta jodoh, minta rizki, ya, minta sesuatu yang itu hanya sebuah hak yang bisa diberikan hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syirik, itu syirik, ya. Demikian juga dengan doa. Doa adalah sebuah ibadah. Dalam ayat tadi dibacakan, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 55, Allah berfirman, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian. Nah, dalam ayat ini Allah perintahkan bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarru'a wa khufyah, dengan keadaan merendahkan diri kita, dalam keadaan kita melirihkan suara. Ya, maksudnya melirihkan suara di sini agar, ya, tidak mengganggu orang lain. Ya, walaupun kita berdoa ibadah, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Kita doa keras-keras, ya, jam 10 malam, jam 11 malam, pakai suara, ya, dengan pengeras suara, mengganggu tidak, hadirin? Mengganggu. Makanya khufyah, minta doa kepada Allah dengan cara melirih, dan ini mengandung, ya, ketauhidan seseorang kepada Allah SWT, bahwa Allah mendengar, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ya, innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, berarti di sini sudah mulai terbantahkan syubhat mereka ketika mereka mengatakan kami hanya iltija, hanya doa saja kepada mereka, tidak memberikan ibadah. Maka kita katakan kalian berarti sepakat bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah. Sekarang coba definisikan apa itu ibadah. Nah, mereka bingung, nggak tahu. Nah, kita jelaskan. Iltija itu adalah ibadah, doa itu adalah ibadah. Ya, fa idza a'lamtahu bihadza faqul lahu hal 'alimta hadza ibadatan lillah fala budda an yaqula na'am wa du'a'u mukhul ibadah. Nah, kalau kita sudah kasih tahu definisi ibadah,
Ya, faqul lahu, katakan. Nah, sekarang engkau tahu bahwasanya apa yang kalian lakukan yaitu iltija dan doa, ya, berarti itu adalah juga ibadah kepada Allah, ya. Maka pasti mereka harus mengatakan iya. Ya, kelazimannya mereka harus mengatakan iya, mereka harus sepakat. Ya. Wad du'a'u mukhul ibadah. Ya, karena doa itu adalah inti dari ibadah. Ya, kita sholat apa kandungan maknanya Pak di dalamnya? Hadirin sekalian, doa. Ya, kita melakukan ibadah haji, apa di dalam doa-doa dalam manasik itu? Doa. Ya, semua doa. Kita membaca Al-Quran, ada tidak dalamnya doa? Ada. Ya, banyak sekali doa. Inti dari ibadah adalah doa. Faqul lahu idza aqrarta annaha ibadah wa da'awta Allah lailan wa nahara khaufan wa tama'a thumma da'awta fi tilkal hajati nabiyyan aw ghairahu hal asyrakta fi ibadatillahi ghairah fala budda an yaqula na'am. Ya. Nah, sekarang kalau kalian sudah mengetahui bahwasanya apa yang kalian lakukan yaitu adalah iltija dan doa adalah sebuah ibadah, ya, dan kalian melakukannya malam dan siang, ya, siang dan malam, khaufan wa tama'a, dalam keadaan, ya, takut ataupun dalam keadaan tidak takut, maksudnya dalam keadaan aman atau dalam keadaan sedang mendapatkan cobaan. Thumma da'awta fi tilkal hajati nabiyyan aw ghairuhu hal asyrakta fi ibadati la ghairuhu. Kemudian di dalam doa-doa tersebut, ya, kita mintanya atau kalian memintanya kepada nabi atau kepada orang soleh, hal asyrakta fi ibadatillahi ghairah, apakah, ya, bukankah itu termasuk daripada syirik kepada Allah? Ya, jadi dibuat dialog yang membawa sampai pada, ya, tujuan, ya, pada goalsnya, pada outputnya. Yaitu apa? Apakah semua perbuatan itu syirik? Ya, fala budda an yaqulan, pasti mereka harus mengatakan iya. Ya, berarti jangan, ya, berarti terbantahkan syubhat mereka ini sampai sini. Sudah mulai terbantahkan habis. Ya. Faqul lahu idza alimta biqaulillahi ta'ala fasholli lirabbika wanhar wa ata'ta Allah wa naharta lahu hal hadza ibadah fala budda an yaqula na'am. Dia ditambahkan lagi, ya, kalau engkau mengetahui firman Allah fasholli lirabbika wanhar, ya, maka salatlah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian sembelihlah hewan kurban. Wa ta'ata Allah wa naharta lahu hal hadza ibadah fala budda an yaqula na'am. Ya. Bukankah salat, ya, kemudian menyembelih kurban adalah sebuah ibadah? Ya, ini dibuat apa Pak? Dibuat analogi, dibuat kias, ya, pada ibadah yang lainnya. Kenapa yang dijadikan kias ini adalah masalah salat dan berkurban? Karena sebelum perintah untuk berkurban, orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkurban, kemudian kurbannya dikemanakan, Pak? Dijadikan persembahan kepada para berhala. Makanya dalam syariat ini, ya, diturunkan syariat berkurban itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala kurbannya, bukan untuk para berhala-berhala. Faqul lahu idza naharta li makhluqin nabiyyin aw jinniyin aw ghairihima hal asyrakta fi hadhihi al-ibadah ghairallah fala budda an yuqirra wa yaqula na'am. Nah, sekarang kalau seandainya engkau sekarang menyembelih kurban, ya, menyembelih hewan, kemudian dipersembahkan kepada makhluk, baik itu nabi, jin, au ghairihima, atau selain keduanya, selain nabi, selain jin atau malaikat misalnya, ya, hal asyrakta fi hadhil ibadata ghairallah, apakah engkau berbuat syirik dalam ibadah? Maka pasti mereka harus mengatakan iya. Ya, kelazimannya iya, karena menyembelih adalah ibadah, salat adalah ibadah. Wa qul lahu aidan, ya, kemudian katakan yang lainnya, al musyrikuna alladziina nazala fihimul Qur'an hal kanu ya'buduna al malaikata was salihin wal lata wa ghair dzalik wala budda an yaqula na'am. Ya, kita sekarang coba, ya, kalian perhatikan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana diturunkan Al-Qur'an pada masa itu. Apakah mereka menyembah malaikat juga? Iya. Was salihin, orang-orang soleh? Iya. Al-lata wa ghair dzalik, lata, uzza? Iya. Ya, dan selainnya. Maka mereka harus mengatakan iya.
Faqul lahu wa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fi du'a wa dzabh wal ittija' wa hidalik wa illa fahum muqirruna annahum 'abiduhu wa tahta qahri wa anna Allah huwa alladhi yudabbiru al-amra walakin da'awhum waltaja'u ilaihim lil jahi wasyafa'ati wa hadha dhahirun jiddan. Ya, kalau perhatikan, kalau antum kalian perhatikan ya, orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka menyembah malaikat, menyembah orang soleh, menyembah berhala dan selainnya ya, dan ibadah mereka itu diantaranya adalah doa, menyembelih, iltija ya kepada berhala-berhala tadi, karena mereka juga paham, tahu tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menciptakan adalah Allah. Mereka tahu bahwasanya ya berhala itu nggak bisa menciptakan, ya orang-orang saleh itu nggak bisa menciptakan, ya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah, yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala perkara. Tetapi mereka dengan doa kepada orang-orang saleh, kepada malaikat, kepada berhala, beriltija kepada mereka, ya, ini adalah sebuah kesyirikan. Maka terbantahkan ya syubhat mereka yang keempat ini, bahwasanya ketika mereka mengatakan kami itu tidak beribadah kepada selain Allah, kami ini hanya doa dan iltija kepada orang-orang soleh atau kepada sesuatu yang kami jadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini terbantahkan. Ta'ifan fi dinazanallahu yakum. Kita lanjutkan pada syubhat yang kelima ya. Dari 15 syubhat secara terperinci. Nah, kita sudah jelaskan berarti berapa? 4 syubhat. Syubhat 1, 2 dan 3 itu termasuk syubhat yang besar. Ya, termasuk inti dari syubhat. Yang keempat ini turunan-turunannya. Nah, yang kelima juga sama. Fa in qal atunkiru syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabra'u minha, ya apakah ya kalian mengingkari, ya maksudnya kita orang-orang yang mengingkari, yang membantah syubhat mereka. Jadi ini adalah sebuah dialog ya. Seandainya ya kalian mengatakan demikian semuanya tadi, apakah kalian mengingkari syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tabra'u minha, dan kalian berlepas diri dari syafaatnya Nabi? Fakul, maka katakan. Jadi mereka mulai kepada syubhat ya, mempermasalahkan terkait masalah syafaat. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya apakah kalian itu mengingkari syafaatnya Nabi? Ya, mengingkari tidak, Pak? Hadirin sekalian, kita mengingkari syafaatnya Nabi tidak? Ada tidak syafaat Nabi SAW? Ada. Ya. Maka katakan la unkiruha wala atabarra'u minha. Katakan bahwasanya ya kami tidak berlepas diri dari syafaat Nabi ya, atau mengingkari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita meminta syafaat ya dari Nabi atau kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi'ul musyaffa' wa arju syafa'atahu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi atau yang bisa memberikan syafaat ya kepada yang diberikan syafaat. Ya, dan kita meminta atau berharap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin, tapi di sini enggak berhenti. Ketika kita katakan kita itu meminta syafaat, berharap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak berhenti. Walakin, tetapi asy-syafa'atu kulluha lillah. Semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala dalam surah Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan bahwa hanya milik Allah syafaat. Semua syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu illa min ba'di idznillah. Tidak bisa seseorang itu memberikan syafaat kecuali atas izin Allah taala, setelah diizinkan oleh Allah taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 255, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat ya, yang memberikan syafaat ya, 'indahu di sisi Allah
adalah setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yash'u fi ahadin illa min ba'di an ya'dana Allahu fihi. Tidak ada seseorang yang bisa memberikan syafaat kepada seseorang kecuali setelah diberikan izin dari Allah taala. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nanti di mahsyar semua manusia dalam keadaan sulit, semua manusia dalam keadaan menanti ya diputuskan perkara mereka datang kepada para nabi kan, datang kepada Nabi Adam, nabi yang pertama, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan seterusnya. Kemudian ya Nabi SAW yang bisa memberikan mereka syafaat. Bagaimana cara Nabi SAW memberikan syafaat? Apakah langsung? Ya Allah berikan syafaat kepada mereka? Enggak. Nabi SAW pertama melakukan sujud, bersujud meminta kepada Allah ya agar diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ketika Allah SWT izinkan, kemudian memberikan syafaat. Ya, itu Nabi SAW. Ya, jadi itu yang pertama. Ya, kama qala azza wa jalla wala yashfa'una illa liman irtada. Nah, kemudian yang kedua, perkara kedua, ya, yang diberikan syafaat itu adalah siapa yang Allah ridhoi. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtada. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali siapa yang Allah berikan keridhaan. Kalau misalkan ada pelaku dosa besar selain syirik misalnya, apa pelaku dosa besar selain syirik? Hadirin. Apa contohnya? Membunuh, ya, membunuh muslim, ya, tanpa jalan hak. Kemudian apa lagi? Berzina, ya, mencuri dan seterusnya. Kita katakan apakah mereka bisa mendapatkan syafaat dari Nabi SAW? Gimana? Apakah perbuatan mereka diridhoi Allah SWT? Enggak. Jelas berarti ya, pelaku dosa besar ini melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat mendapatkan syafaat Allah adalah melakukan perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Ya. Memang semua kehendak Allah. Taib. Kita harus pahami, Pak, permasalahan ini. Ya, hadirin sekalian, bahwasanya orang yang diberikan syafaat oleh Allah SWT adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan amalan-amalan yang diridhoi. Kalau seandainya kita berdalih, ada dalil, ada hadis di mana masih ingat dengan hadis ya, seorang ahli surga, ahli neraka melakukan amalan-amalan ahli neraka, lalu kemudian jarak antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal. Lalu kemudian Allah matikan dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya. Dalam hadis ini kita jangan melupakan bahwasannya Nabi SAW bersabda, ya, seorang laki-laki yang melakukan amalan ahli neraka seumur hidupnya, kemudian jarak dia dengan neraka tinggal sejengkal, maka Nabi SAW bersabda, fa kataballahu lahu. Kemudian Allah menetapkan perkara lain, fa ya'malu bi amali ahlil jannah. Kemudian dia melakukan amalan ahli surga. Maka kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Berarti ada apa? Amalannya. Termasuk juga dengan riwayat atau kisah tentang seorang baghiyah, seorang wanita ya yang melakukan perbuatan dosa besar, berzina. Ya, yang kemudian dia memberikan minum kepada seekor anjing. Lalu kemudian dia meninggal, mati, kemudian dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, apakah ada amalan yang mendatangkan ridha Allah? Ada tidak? Ada. Apa itu? Memberi minum. Suqyul ma atau saqyul ma, memberikan minum. Berarti ada amalan-amalan yang mendatangkan keridhaan. Enggak ujuk-ujuk kemudian masuk ke surga gitu, enggak ada. Ya. Maka dari itu seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seperti Fir'aun misalnya. Ya, apakah dia melakukan amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Maka enggak dimasukkan ke dalam surga. Ya. Maka dalam masalah syafaat, syarat yang pertama tadi apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan syafaat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Syekh Shalih Fauzan ya hafizahullah taala menambahkan bahwasanya syafaat yang kita minta ya itu bukan dari orang-orang ya yang sudah meninggal. Maksudnya meminta
syafaat ya kita meminta doa gitu langsung kepada orang yang sudah meninggal. Ya, nanti dalam masalah syafaat orang yang beriman. Nanti kita jelaskan ada beberapa syafaat. Ya, kalau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau sebagai nabi, maka saat ini kita meminta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Ya. Baik. Wa huwa la yarda illa tauhida kama qala azza wa jalla wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu. Ya. Dan Allah SWT tidak meridhai kepada orang yang diberikan syafaat itu kecuali yang bertauhid. Ya, dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu." Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima. Ya. Orang-orang yang tidak beragama Islam tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terima. Fa idza kanat asy-syafa'atu kulluha lillah. Nah, sekarang bantahannya ya. Berlanjut kembali, tadi mereka mengatakan bahwasanya apakah kalian mengingkari syafaat Nabi? Nah, jawabannya apa? Mengingkari atau tidak kita? Enggak. Bahkan kita berharap. Tetapi permintaan kita syafaat kepada Nabi SAW ya, itu dengan keyakinan bahwasanya syafaat itu milik Allah. Ada dua syaratnya. Atas izin Allah, kemudian yang diberikan syafaat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya. Fa idza kanat asy-syafa'atu kulluha lillah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau seandainya syafaat itu semuanya adalah milik Allah, wala takunu illa min ba'di idzni, ya, dan tidak bisa seseorang memberikan syafaat kecuali atas izin Allah, wala yashfa'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala ghairuhu fi ahadin hatta ya'dana Allahu fihi, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kita jelaskan ada syafaat dari selain Nabi. Ya, ada makhluk Allah yang Allah SWT berikan kesempatan memberikan syafaat. Hatta ya'danallahu fihi, ya, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'danu ila li ahli tauhid, dan Allah tidak memberikan izin kecuali kepada ahli tauhid, ya, memberikan izin memberikan syafaat kepada ahli tauhid ataupun yang diberikan syafaat adalah ahli tauhid. Tabayyana laka anna syafa'ah kulluha lillah fatlubha minhu. Maka jelaslah bahwasannya syafaat itu semuanya milik Allah, dan kita minta syafaatnya kepada siapa? Kepada yang diberikan izin atau kepada yang memberikan izin? Yang memberikan izin. Kita memerintahnya kepada Allah Ta'ala. Fa'akul, maka kesimpulannya adalah ya, maka doa yang kita minta adalah satu permasalahan yang memang berkaitan seperti tadi. Kita dimintakan untuk mendoakan, ya, bukan berarti kemudian kita dijadikan sebagai tandingan Allah, enggak. Karena Allah memberikan syariat-syariatnya, aturan-aturannya. Kalau yang mereka lakukan sekarang, mereka meminta kepada berhala, meminta kepada tempat-tempat yang dikeramatkan, benda-benda yang keramatkan, ya, atau kepada orang-orang yang dianggap memiliki karomah dan lainnya. Karena begini Pak, masalahnya, kalau sudah orang ini dikultuskan, ya, dianggap memiliki keramat, ya, keramat itu dari karomah, ya. Pasti orang itu mendatangi dia meminta bukan hal-hal biasa. Nggak mungkin datang di situ, Pak, tolong bukain, ya, misalkan pintu mobil atau bukain apa, enggak. Pasti mintanya sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah diantara pintu-pintu masuk syirik, dan kita sudah jelaskan bahwasanya orang yang bertauhid, ya, dia harus meninggalkan syirik. Tauhid lawannya apa? Syirik. Syirik lawannya tauhid. Tidak mungkin orang bertauhid ada kesyirikan dalamnya. Dan orang yang berbuat syirik, ketika sekecil apapun ada syirik, berarti otomatis dia membatalkan tauhidnya. Tauhid sama syirik itu antara air dengan minyak, nggak boleh bertemu. Harus betul-betul bersihkan syirik. Makanya apa? Ini semua adalah bentuk-bentuk syubhat-syubhat yang disampaikan agar kita tidak terjerumus dalam dalam jurang syirik. Dan tipis tadi. Namun tipisnya, garis tipisnya itu adalah garis yang sangat kokoh yang membedakan antara orang bertauhid dengan orang musyrik. Ya. Ada orang mengatakan saya tetap sholat, saya ibadah, saya tahajud, ya, tapi dia masih percaya sama dukun. Syirik tidak Pak namanya? Syirik. Jangan kita katakan wah itu cuma dosa sedikit, ya. Jangan katakan begitu. Besar itu. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Jadi tauhid ini, menjaga tauhid itu sekilas mudah kita dengar. Namun menjaga ketauhidan itu sangat sulit, apalagi kalau dalam prakteknya. Kita sekarang teori. Suatu saat kita mendapatkan musibah,
Bisa tidak kita mengimani takdir langsung? Bisa tidak, Pak? Terkadang kita nggak ingat takdir, kita ingatnya ya Allah, saya hancur hidup saya, ya anak meninggal misalnya, hancur hidup saya, oh dan sebagainya. Padahal itu takdir. Dan yang bisa menjadikan orang beriman takdir adalah ya tauhidan tadi, beriman kepada Allah. Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama adalah ya tauhid, beriman kepada Allah, dan semuanya itu adalah bagian dari rukun yang harus ditunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ya, kurang lebih mohon maaf. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.